Air terjun terbesar di dunia tersembunyi jauh di bawah air. Katarak Selat Denmark berlokasi di antara Islandia dan Greenland. Jika tiba-tiba kamu punya insang kayak ikan hingga kamu bisa bernapas dengan leluasa di bawah air, akan kamu lihat serangkaian air terjun yang menakjubkan. Air terjun ini berawal dari kedalaman 610 meter di bawah permukaan. Lalu terjun kira-kira sejauh 3,2 km ke kedalaman 3050 meter. Umumnya permukaan air terjun licin, tapi air terjun buatong alias sticky waterfall di Thailand lain. Air terjun ini memiliki tekstur lengket karena batu kapur di bawahnya. Di atas bebatuan juga nggak ada lendir atau alga. Tekstur ini memberi daya cengkeraman yang sangat kuat hingga kamu benar-benar bisa mendakinya tanpa peralatan khusus. Di Kimberley, Australia Barat, kamu bisa melihat satu dari dua saja air terjun horizontal di dunia. Sebuah fenomena menarik di lautan membentuk arus horizontal yang kelihatan mirip air terjun yang membelok ke samping. Fenomena ini terbentuk ketika gelombang yang sangat tinggi bergerak melalui celah di ngarai di McLarty Range. Gelombang yang kuat berkumpul di satu sisi celah tebing yang ramping, mendorong dengan kecepatan tinggi. Ini membentuk penampakan mirip air terjun. Air terjun ini juga bisa berbalik arah. Tiap hari ketika terjadi pasang, air terjun mulai mengalir ke arah berlawanan. Tersembunyi jauh di pegunungan Anina, Romania. Di Sungai Minis ada air terjun bundar yang indah, hampir setinggi 8 meter. Dulu air terjun ini jatuh ke atas hamparan lumut hijau di atas puncak batu besar. Ketika terkena batu itu, air berpencar menjadi banyak aliran kecil yang jatuh ke dalam basin kecil di bawahnya. Sayang, air terjun unik ini runtuh di tahun 2021 dan momen itu bahkan tertangkap kamera seseorang yang lewat. Tapi masih ada harapan karena otoritas lokal percaya bahwa air terjun itu akan terbentuk lagi dan mulai mengalir melalui endapan baru lumut yang membatu seiring berjalannya waktu. Satu misteri alam yang udah bikin bingung para ahli geologi adalah air terjun Devil's Kettle di pantai utara Minnesota. Satu bagian air terjun secara alami menuruni bebatuan, lalu mengalir memasuki sungai. Bagian yang lainlah yang misterius. Air terjun itu mengalir memasuki sebuah lubang yang dalam dan kayak lenyap tak berbekas. Bukan cuma airnya, tapi juga semua yang jatuh ke dalamnya. Ilmuwan telah mempelajari apa yang terjadi dengan air ini. Mereka mencoba segala cara dari melemparkan pelacak GPS sampai menjatuhkan bola pingpong ke dalam lubang itu untuk melihat apa mereka bisa menemukan benda-benda itu di lokasi lain di sungai. Mereka belum memperoleh petunjuk, bahkan setelah semua eksperimen itu. Langkah pertama untuk memecahkan misteri ini adalah dengan memahami gerakan air. Pada dasarnya, lubang itu adalah sebuah blender raksasa. Air berputar di dalam lubang dengan kekuatan besar hingga menghancurkan semua yang jatuh ke dalamnya. Para peneliti akhirnya mengukur volume air di sungai sebelum masuk ke air terjun, lalu membandingkan dengan volume di dasarnya. Yang mengejutkan, mereka dapati volumenya hampir sama. Jadi, apa yang mengalir ke dalam kettle harusnya mengalir lagi ke dalam sungai di titik tertentu. Tapi mereka belum tahu di mana titik itu. Blood Falls adalah serangkaian air terjun yang berlokasi di salah satu wilayah paling kering di Antartika. Air terjun ini terbentuk di danau bawah tanah yang dipenuhi bakteri tertentu. Organisme kecil ini memakai sulfat, bukan gula, sebagai sumber energi yang bikin fenomena ini sangat menarik bagi ilmuwan. Air dalam danau ini penuh besi yang berkarat ketika bertemu dengan udara. Reaksi kimia itu menyebabkan warna merah yang tidak biasa. Dari sanalah asal namanya. Air terjun di Mauritius ini telah menarik perhatian banyak wisatawan selama bertahun-tahun. Tapi sayang, ini nggak lebih dari ilusi optik. Kalau dilihat dari atas, kamu akan terkecoh hingga mengira kamu sedang menyaksikan air terjun di bawah air. Tapi kenyataannya, ini cuma aliran endapan pasir dan garam. Kamu harus melihatnya dari sudut lain agar tahu bahwa ini cuma laut dengan berbagai corak warna biru, hijau, dan putih. Warna-warna ini membuat kamu berpikir kamu sedang melihat gambar 3 dimensi. Seljalandsfoss adalah salah satu air terjun yang paling banyak dikunjungi di Islandia, sebab lokasi ini juga menawarkan pengalaman 3 dimensi unik. Di atas ketinggian 60 meter, air terjun ini bukan cuma indah dipandang, tapi juga memiliki jalan setapak yang mudah diakses, yang juga memungkinkanmu melihat air terjun itu dari belakang.
Air terjun Havasu di Canyon Creek di negara bagian Arizona luar biasa, bukan cuma karena ukuran atau volume airnya, tapi juga karena dikelilingi oleh gurun pasir. Ada kontras yang indah antara tanah yang merah dengan air yang biru kehijauan. Airnya memiliki warna yang sangat tidak biasa sebab mengandung kadar kalsium karbonat yang tinggi. Corak khusus ini menjadi nama suku setempat, orang Havasupai, yang secara harfiah artinya orang-orang perairan biru kehijauan. Air terjun ini jatuh dari tebing vertikal setinggi 30 meter ke dalam sebuah kolam alami. Enak banget buat berenang loh. Kamu bisa menemukan air terjun Eternal Flame di New York bagian utara, dekat Kanada. Di sini ada air terjun kecil, tapi ada rahasia kecilnya loh. Api setinggi kira-kira 20 cm. Sumbernya dari rembesan gas alam yang menjadi bahan bakar bagi api itu. Para pendaki suka menyalakan api itu lagi jika mereka lihat apinya padam tertiup angin. Air terjun Iguazu membentang melintasi bagian negara Brazil dan Argentina dan dikelilingi kekayaan alam. Nama air terjun ini berasal dari bahasa Guarani yang artinya air besar. Konon ketika ibu negara Eleanor Roosevelt melihat air terjun Iguazu, dia merasa kasihan dengan air terjun Amerika dan berseru, "Niagara yang malang." Air terjun ini adalah satu-satunya tempat di dunia selain di Australia di mana kamu bisa menemukan oposum. Juga ada sebuah titik di air terjun ini di mana turis bisa dikelilingi oleh sekitar 260 derajat air terjun. Kunjungi Kroasia jika kamu nggak mau melewatkan air terjun Plitvice yang berlokasi di Taman Nasional tertua di Eropa Tenggara. Air terjun ini juga merupakan salah satu situs warisan dunia UNESCO. Taman itu memiliki banyak air terjun dan danau yang masing-masing punya warna yang berbeda, tergantung pada kandungan mineral di dalam air. Perairan ini dikelilingi hutan hijau terang yang lebat. Di musim dingin, perairan ini membeku hingga taman itu mirip negeri ajaib di musim dingin. Tempat ini bisa tetap membeku selama lebih dari 30 hari dalam satu musim dingin. Air terjun Angel adalah air terjun tertinggi di dunia dengan ketinggian lebih dari 975 meter. Dan kamu bisa menemukannya di Venezuela. Air terjun ini dikelilingi oleh Taman Nasional Canaima, taman nasional terbesar ke-6 di dunia. Selama musim hujan, air terjun Angel terpecah menjadi 2 air terjun terpisah. Air terjun ini menjadi begitu kuat hingga kamu bisa merasakan percikannya dari jarak sekian kilometer. Di bulan-bulan panas, air menguap sebelum mencapai dasar air terjun yang membentuk kabut air terjun yang terkenal itu. Air terjun ini ditemukan di tahun 1952. Air terjun Batara Gorge mengalir menuruni lubang di dekat Gunung Libanon, jatuh di belakang 3 jembatan alami, dan turun 250 meter memasuki gua batu kapur zaman Jurassik. Gua ini adalah hasil erosi batu kapur selama jutaan tahun. Para ahli geologi memperkirakan umurnya sekitar 160 juta tahun, jadi mungkin telah menyaksikan dinosaurus. Air terjun ini paling cocok dilihat di bulan Maret atau April ketika terisi air lelehan salju dari pegunungan. Jika kamu ingin melihat air terjun yang jatuh langsung ke pantai, pergi saja ke California untuk mengagumi air terjun McWay. Dulu airnya langsung terjun memasuki laut, tapi di tahun 1983 tanahnya longsor parah dan masuk ke dalam air di bawah air terjun itu, hingga terbentuk pantai. Area itu cukup terpencil sebab sangat sulit diakses. Air terjun itu mengalir sepanjang tahun. Kamu bisa melihatnya dari sudut tertentu dari sebuah jalan setapak di atasnya. Penduduk lokal bilang pemandangan terbaik adalah saat matahari terbenam.